Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Angelika Habibah dari program studi PPKN Angkatan 2022 Universitas Palangkaraya. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai teori ketergantungan yang biasa disebut dependensi teori. Pada pembahasan akan dijabarkan mengenai pengertian teori ketergantungan, pemikiran para ahli, sejarah, bentuk ketergantungan, serta penyebab. Pengertian teori ketergantungan. 1. Ketergantungan berasal dari kata dasar gantung. Dalam KBBI dirumuskan sebagai perbuatan. KBBI mendefinisikan perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat. 2. Melansir dari Wikipedia, teori ketergantungan menjadi salah satu alternatif teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga, teori dependensi ini memiliki fokus pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara-negara pinggiran. Ringkasnya, teori ini menjadi wakil dari suara negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Pemikiran para ahli. 1. Pemikiran Raul Prebisch. Raul Prebisch mengkritik mengenai kekolotan atau keusangan konsep pembagian kerja secara internasional, yakni dengan International Division of Labor (IDL). Dengan IDL, bagi Prebisch yang menjadikannya sebagai sebab utama munculnya masalah pembangunan di Amerika Latin. Adanya teori pembagian kerja secara internasional, ideal yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif membuat negara-negara di dunia melakukan spesialisasi produksinya. Oleh sebab itu, negara-negara di dunia terbagi menjadi dua kelompok, yakni negara-negara pusat yang menghasilkan barang-barang industri dan negara-negara pinggiran yang memproduksi hasil-hasil pertanian. Yang kedua, ada pemikiran neo-Marxisme. Teori ketergantungan atau dependensi juga memiliki warisan pemikiran dari neo-Marxisme tentang keberhasilan dari revolusi Tiongkok dan Kuba, yang mana ketika itu telah membantu tersebarnya perpaduan baru pemikiran-pemikiran Marxisme di universitas-universitas di Amerika Latin, sehingga berdampak pada generasi baru yang layak menyebut dirinya sebagai neo-Marxisme. Berikut beberapa buah pemikiran neo-Marxisme mengenai teori ketergantungan atau teori dependensi. Neo-Marxisme melihat imperialisme dari sudut pandangan negara pinggiran, dengan lebih memberikan perhatian pada akibat imperialisme pada negara-negara dunia ketiga. Neo-Marxisme percaya bahwa negara dunia ketiga telah matang melakukan revolusi sosialis. Neo-Marxisme lebih tertarik pada arah revolusi Tiongkok dan Kuba. Ia berharap banyak pada kekuatan revolusioner potensial dari para petani, pedesaan, dan perang gerilya tentara rakyat. Dan yang ketiga ada pemikiran Paul Baran. Baran berpendapat lain bahwa sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara kapitalis tersebut terhambat kemajuannya dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Pendapatnya berbeda dengan Marx, maka ia menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Bagi Baran, kapitalisme di negara-negara pusat dapat berkembang karena adanya 3 persyaratan sebagai berikut. Meningkatnya produksi yang diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani di pedesaan, meningkatnya produksi komoditas, dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya, sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta. Mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan tuan tanah. Sejarah teori ketergantungan. Awal mula teori ketergantungan, dependensi teori dikembangkan pada akhir 1950-an oleh Raul Prebisch, Direktur Economic Commission for Latin America, ECLA. Ia bersama kawannya mengalami kebimbangan mengenai pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh pesat. Teori dependensi atau teori ketergantungan ini dengan cepat menyebar di belahan Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an oleh Andre Gunder Frank.
Sementara itu, di Amerika Serikat, teori ini mendapatkan sambutan hangat karena kedatangannya bersamaan dengan lahirnya kelompok intelektual muda radikal, yang mana saat itu sedang tumbuh dan berkembang dengan subur di masa revolusi kampus. Tidak hanya itu, kecepatan penyebaran teori ketergantungan terjadi karena adanya pengaruh kegiatan protes anti-perang, gerakan kebebasan perempuan, dan penyebaran kerusuhan rasial di pertengahan tahun 1960. Kemudian diikuti dengan adanya inflasi kronis, devaluasi mata uang dolar Amerika, dan perasaan kehilangan kepercayaan daripada masa awal tahun 1970-an menjadi penyebab hilangnya keyakinan landasan moral teori modernisasi. Bentuk ketergantungan. Ada dua bentuk ketergantungan. Satu, ketergantungan kolonial. Terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang yang dibutuhkan negara pusat. Hubungan penjajah penduduk sekitar bersifat eksploitatif negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya baik langsung maupun melalui kerjasama dengan pengusaha lokal. Yang kedua, ketergantungan teknologis industrial. Bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Penyebab ketergantungan. Yang pertama, pemisahan tenaga kerja. Pemisahan tenaga kerja atau International Division of Labor menjadikan negara inti dan sekitarnya mendominasi industri teknologi. Negara-negara sekitar negara inti mengambil peran sebagai pelayan kepentingan ekonomi negara-negara inti. Sementara itu, negara-negara pusat pinggiran dan negara uang paling terpinggir banyak digambarkan dengan ekonomi yang mengekstraksi sumber daya alam, ekonomi pertanian, dan tenaga kerja murah. Negara-negara pusat pinggiran melayani kepentingan ekonomi negara inti dan sekitarnya. Adapun negara yang paling bawah, yakni negara yang paling terpinggir, akan melayani ekonomi seluruh negara di atasnya. Seluruh negara terpinggir akan melayani kepentingan dari negara-negara yang lebih kaya. Yang kedua, ada pembagian kelas. Pembagian kelas atau class distinction dipahami sebagai negara-negara di seluruh dunia dibagi berdasarkan kekayaan. Beberapa negara termasuk dalam negara kaya dan beberapa lainnya termasuk negara miskin. Mereka yang kaya bekerja sama untuk memastikan agar tetap berkuasa sekaligus meningkatkan kekayaannya, sehingga mereka akan berusaha mempertahankan sistem yang menguntungkan mereka. Yang ketiga, ada kapitalisme global. Sistem global yang lebih luas atau kapitalisme global, global capitalism, dipahami sebagai sistem ekonomi liberal yang diciptakan oleh negara-negara inti. Ia diterapkan pada perdagangan dan keuangan, misalnya perusahaan multinasional dan bank yang melayani elit kata di negara-negara inti. Bank Dunia, World Bank, dan International Monetary Fund (IMF), Dana Moneter Internasional, juga melayani kepentingan-kepentingan negara inti serta orang-orang di rantai teratas kapitalisme. Hal tersebut berbanding terbalik ketika harus berhadapan dengan negara-negara terpinggir. Pembangunan atau kesempatan yang sama tidak diberikan pada negara-negara terpinggir. Justru sebaliknya, sistem ini mendukung eksploitasi negara-negara terpinggir. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right.